Semangat pagi, salam sehat, tetap semangat. Kali ini Ibu akan mengajak kita, ayo belajar kemagnetan dengan kompetensi dasar sebagai berikut. Medan magnet. Apa itu magnet? Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Kata magnet diambil dari kata magnesia, yaitu suatu daerah di Asia Kecil di mana batu-batuan tertentu dapat menarik biji besi. Sifat-sifat magnet. Magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya seperti besi dan baja. Gaya magnet dapat menembus benda. Artinya jika kamu membungkus magnet, dia dapat menembus benda. Sifat-sifat magnet yang lain, magnet mempunyai dua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Perhatikan berikut, kutub magnet selalu berpasangan. Sebatang magnet yang dipotong akan selalu mempunyai dua kutub yang berbeda. Ini contohnya. Ini magnet ini dipotong dua, maka potongannya akan memiliki kutub yang lengkap, utara dan selatan. Dan potongannya pun kalau dipotong lagi, dia akan memiliki kutub-kutub yang lengkap berpasangan, utara dan selatan. Apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain, kedua kutub akan saling tolak-menolak, dan sebaliknya, kalau berlainan jenis akan saling tarik-menarik. Jadi, yang berlainan jenis itu yang boleh tarik-menarik ya, atau saling tertarik. Paham kan maksud Ibu? Nah, kita ambil contoh ini A. Gambar A dan B, kutub yang berlawanan atau yang berbeda nama, itu akan saling tarik-menarik. Ini dia ya. Utara dengan selatan, selatan dengan utara. Mereka akan tarik-menarik, sedangkan kutub yang senama atau sejenis akan tolak-menolak. Utara dengan utara, mereka akan tolak-menolak, dan selatan dan selatan, sedangkan selatan dengan selatan didekatkan juga akan tolak-menolak. Medan magnet akan membentuk gaya magnet. Medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet. Sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu seperti sering jatuh, terbakar, atau lainnya. Nah, ini dia. Medan magnet. Jika di sekitar magnet, ini kutub utara dan ini kutub selatan, kita menebarkan serbu-serbu besi, maka di kedua kutub akan terkumpul banyak. Ini menandakan di kutub-kutub inilah gaya magnetnya paling besar. Ya, gaya magnetnya paling besar menarik serbu-serbu besi. Dan kita lihat bahwa konfigurasi dari serbu besinya itu adalah merupakan garis-garis melengkung. Mari kita bandingkan. Nah, garis-garis melengkung itu kita gambarkan boleh sebagai bentuk garis-garis gaya magnet. Nah, ini tadi contoh serbu besi di sekitar kutub utara dan kutub selatan. Kalau kita gambarkan, nah, jadi menurut perjanjiannya, arah garis gaya magnet itu adalah keluar. Jadi tanda panah ini keluar dari kutub utara dan menuju kutub selatan. Jadi kalau sebuah magnet tunggal, magnet bertahan tunggal kita letakkan, maka garis gaya magnetnya adalah keluar dari kutub utara masuk kutub selatan berupa garis-garis melengkung. Dan jika kutub utara dan kutub selatan didekatkan seperti ini, mereka akan saling tarik-menarik ya. Maka garis gaya magnetnya adalah keluar dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Juga dia merupakan garis-garis melengkung seperti ini, seolah-olah mereka terhubung. Sedangkan jika kutub utara dan kutub utara atau selatan dengan selatan kita dekatkan seperti ini, dia akan nampak saling menolak. Dan perhatikan bahwa arah garis gaya magnet itu selalu keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Nah, jenis bahan magnet itu dibedakan atas bahan magnetik atau disebut ferromagnetik. Ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Nah, jika benda jenis ferromagnetik berada dekat dengan magnet, magnet akan menarik benda tersebut
Selain itu, benda yang termasuk bahan ferromagnetik dapat dijadikan suatu magnet. Nah, ini contohnya adalah baja, besi, nikel, dan kobalt. Nah, ini adalah bahan-bahan yang dapat dijadikan magnet-magnet permanen. Baja, besi, nikel, dan kobalt. Bahan non-magnetik. Nah, bahan non-magnetik dibedakan atas dua, yaitu paramagnetik, yaitu benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet kuat. Contohnya aluminium, tembaga, platina, dan lain-lain. Yang kedua, diamagnetik adalah benda yang menolak magnet. Benda ini tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet meski berada sangat dekat dengan magnet yang kuat. Contoh benda diamagnetik adalah emas, seng, merkuri, dan lainnya. Nah, jenis magnet itu boleh kita bedakan menjadi magnet permanen atau magnet tetap dan magnet sementara. Nah, magnet sementara sendiri itu adalah elektromagnetik yang akan kita bahas kemudian. Nah, bentuk magnet permanen itu bedakan atas magnet ladang, magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, dan magnet cincin, kemudian magnet U. Ya, ini ya. Contohnya magnet cincin, magnet silinder, magnet batang, dan magnet ladang atau tapal kuda. Magnet juga akan mempengaruhi benda lain yang mengandung logam. Ini contohnya, kamu tahu ini contohnya adalah gunting kuku atau pisau yang terbuat dari baja ya. Dia akan dipengaruhi oleh magnet ini.